Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini muncul dan berkembang seiring berkembangnya berbagai kebutuhan manusia di sektor keuangan, yang belum tentu ini ditawarkan oleh dunia perbankan. Sebagai contohnya, misalkan nih, Bapak kalau ingin uang Bapak istilahnya jadi lebih banyak, kalau di bank Bapak bisa ikut deposito. Nah, ternyata selain itu, ada lembaga lain yang menawarkan keuntungan lebih besar jika kita menginvestasikan uang itu. Contohnya, ini melalui bursa efek atau pasar modal, dengan cara uang tersebut dibelikan saham. Nah, kebutuhan dalam sektor keuangan itu tidak serta-merta mencari keuntungan. Ada juga rasa aman. Kalau rasa aman kemana kira-kira? Kalau rasa aman, ini bisa ikut ke asuransi. Asuransi ini merupakan perpindahan risiko dari si tertanggung, dari orang, kepada pihak penanggung, kepada asuransi, dengan cara kita membayar premi. Lembaga keuangan ini ada banyak. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Pengertian LKBB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, seperti obligasi, saham, reksadana, dan lain-lainnya. Kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Nah, buat rekan-rekan yang kemarin sudah tahu pengertian perbankan, pasti agak mirip nih. Menghimpun dana, terus menyalurkan dana. Tapi bedanya, LKBB ini menghimpun dananya melalui surat berharga. Kalau bank kan itu melalui tabungan, kalau ini melalui surat berharga. Dan LKBB ini dilarang menghimpun dana melalui tabungan. Nah, kemudian kalau dunia perbankan itu banyak jasa keuangannya. Kalau perbankan bisa ada tabungan, bisa ada meminjamkan uang, lalu lintas pembayaran seperti ATM, kartu kredit. Terus ada juga jasa valuta asing atau menukarkan uang rupiah ke uang dolar, misalkan mata uang asing. Nah, kalau LKBB, ini biasanya perusahaannya hanya fokus kepada salah satu jasa keuangan, jadi tidak banyak seperti bank. Contoh, kalau investasi itu melalui pasar modal. Kalau misalkan pengalihan risiko itu melalui asuransi gitu, jadi hanya satu. Nah, terus fungsi lembaga keuangan bukan bank, yang pertama, membantu pemodal perusahaan lemah. Jadi investasi ini membantu perusahaan-perusahaan. Yang kedua, membantu kegiatan usaha dalam meningkatkan produktivitas. Nah, untuk perusahaan yang mendapatkan investasi ataupun suntikan dana, itu akan meningkatkan produktivitas ataupun membangun perusahaan-perusahaan baru. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Dan yang keempat, memberi kesempatan bagi pemilik dana untuk memperoleh imbalan berupa bunga. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Nah, lembaga-lembaga ini ada beberapa yang ada di kota Tasikmalaya dan tentunya ini tidak asing bagi kita. Jenis-jenisnya yang pertama ada pasar modal atau lebih dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, ada asuransi. Salah satu perusahaannya adalah Jiwasraya. Yang ketiga, ada dana pensiun, nama perusahaannya Taspen. Yang keempat, ada lembaga pembiayaan yang lebih dikenal dengan nama leasing. Nah, kalau nama leasing pasti udah langsung kenal kan? Yang kelima, ada penggadaian. Yang pertama kita akan bahas yaitu adalah pasar modal. Pasar modal yang sering disebut bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga.
Salah satu surat berharganya adalah saham atau surat kepemilikan perusahaan. Nah, dalam pengertian pasar modal, ini disebutkan permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang. Jadi kan pasar modal ini tempat investasi. Investasinya digunakan untuk dana jangka panjang. Dana jangka panjang itu maksudnya tidak akan langsung menghasilkan keuntungan. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Contohnya dana itu misalkan dibuat untuk proyek jembatan, untuk proyek jalan tol, misalkan untuk proyek pembangunan suatu perusahaan yang berukuran besar. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan setelah jangka waktu yang cukup lama gitu. Tidak berbulan-bulan ataupun cuma 1 tahun. Nah, fungsi pasar modal yang pertama adalah fungsi ekonomi. Pasar modal merupakan wahana pertemuan antara pihak yang memerlukan dana, yaitu pihak perusahaan, dan pihak yang kelebihan dana, yaitu pihak yang akan membeli surat berharga berupa saham, atau kita bisa sebut investor lah gitu. Yang kedua adalah fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kesempatan bagi pemilik dana, si investor, untuk memperoleh imbalan berupa bunga dari pihak yang membutuhkan dana. Peran pasar modal. Nah, pasar modal ini memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Di antaranya, 1. Sarana penambahan modal bagi badan usaha. Nah, kita tahu bahwa pasar modal ini adalah tempat bertemunya orang yang kelebihan dana atau investor dengan orang yang istilahnya membutuhkan dana ataupun perusahaan yang membutuhkan dana. Nah, makanya itu menjadi sarana penambahan modal bagi perusahaan tersebut. Yang kedua adalah sarana keuntungan bagi siapa? Bagi orang yang menanamkan modal atau investor. Dia juga nanti akan dapat keuntungan baik berupa saham ataupun bunga dari obligasi. Yang ketiga, sarana pemerataan pendapatan. Nah, pasar modal ini biasanya menjual saham. Saham itu adalah surat kepemilikan perusahaan. Biasanya saham ini dibeli oleh banyak orang. Jadi banyak orang yang ikut memodali perusahaan tersebut gitu. Jadi kan saham itu milik satu perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu untung, maka semua orang yang memegang sahamnya atau membeli sahamnya itu dapat keuntungan juga sesuai berapa persen kepemilikan perusahaan tersebut. Yang menjadikan ini pemerataan pendapatan untuk masyarakat-masyarakat pemegang saham. Selanjutnya, yang keempat adalah sarana peningkatan kapasitas produksi. Nah, dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, produktivitas perusahaan dapat meningkat. Selanjutnya adalah sarana penciptaan tenaga kerja. Nah, karena mudahnya mendapatkan dana dari pasar modal, perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan perusahaannya ataupun membangun perusahaan baru sehingga akan banyak menyerap tenaga kerja di masyarakat. Yang terakhir adalah sarana peningkatan pendapatan negara. Jadi tidak hanya perusahaan yang diuntungkan ataupun investor yang diuntungkan, tetapi negara juga diuntungkan. Karena apa? Negara menerapkan pajak terhadap saham. Jadi saat perusahaan untung, nah keuntungannya itu sebelum ke investor itu ada pajaknya dulu untuk negara. Jadi semakin banyak keuntungan, negara pun itu semakin diuntungkan. Pasar modal menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga. Surat berharga itu merupakan produk pasar modal. Produknya yang pertama ada saham. Saham itu adalah surat tanda kepemilikan perusahaan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan, mereka mengeluarkan saham untuk dijual kepada masyarakat. Nah, masyarakat yang membeli saham berarti mereka ikut memiliki perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan itu untung, maka masyarakat yang membeli saham perusahaan tersebut itu juga mendapatkan keuntungannya. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman, itu investor atau masyarakat, dengan
peminjam, yaitu si perusahaan. Jadi kalau saham investasi, kalau obligasi itu surat pinjaman lah, kontrak pinjaman gitu. Yang ketiga, ada reksadana. Nah, ini contoh transaksi reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang nantinya dana itu akan diinvestasikan oleh manajemen investasi. Jadi buat masyarakat nih, pengen belajar investasi sebelum ke saham yang kita analisis sendiri dan istilahnya rugi untungnya tergantung kita. Nah, kalau pengen aman atau awalan, kita bisa mengikuti reksadana dulu. Karena ini diinvestasikan oleh orang-orang yang benar-benar berpengalaman gitu. Jadi, resiko kerugiannya itu tidak terlalu besar. Keempat, ada rig issue. Rig issue ini merupakan hak yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli saham baru. Nah, orang-orang yang memiliki rig issue ini biasanya lebih murah harga sahamnya dibandingkan tidak menggunakan rig issue. Yang kelima, ada waran. Waran ini adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham di perusahaan tersebut dengan syarat berkaitan dengan harga, jumlah, serta masa berlaku waran tersebut. Perusahaan yang kedua adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini banyak macamnya. Ada perusahaan milik negara atau BUMN, ada perusahaan milik swasta, dan juga ada lembaga keuangan perbankan yang menawarkan produk asuransi. Ada BNI, ada Mandiri, banyaklah. Asuransi adalah salah satu mekanisme bentuk pengalihan risiko dari tertanggung individu atau badan usaha kepada pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, dengan cara si pihak tertanggung ini membayar premi kepada perusahaan asuransi. Jadi gini nih, pastikan udah tidak asing dengan sistem asuransi. Contoh, Bapak ikut asuransi. Asuransi yang Bapak ikuti adalah asuransi kesehatan, misalkan BPJS Kesehatan. Tiap bulan Bapak membayar premi. Preminya itu sebesar 35.000. Tiap bulan nih 35.000. Bapak sakit atau enggak pun Bapak tetap bayar premi. Nah, amit-amitnya saat Bapak sakit, maka biaya rumah sakit dan biaya pemeriksaan itu ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. Jadi pengalihan risiko gitu kan. Udah paham tentang sistem asuransi? Nah, produknya selain kesehatan, asuransi itu ada banyak. Yang pertama ada asuransi jiwa. Nah, ini asuransi jiwa ini untuk menghindari risiko kematian, kecelakaan, kecacatan, serta hari tua. Maksud risiko ini misalkan ya, ada keluarga, bapak, ibu, sama anak. Misalkan yang kerja bapaknya. Bapaknya ikut asuransi jiwa. Jadi dia terus bayar premi tiap bulan. Amit-amitnya bapaknya itu mengalami kecelakaan kerja. Jadi cacat misalkan. Kan udah nggak bisa kerja. Nah dia akan dapat dana. Jadi menghindari risiko. Yang harusnya dia nggak bisa kerja, nggak dapat uang lagi. Tapi dikasih dana oleh perusahaan asuransi. Yang kedua, ada asuransi kesehatan. Ini untuk menghindari risiko untuk membayar pemeriksaan juga perawatan. Jadi gratislah perawatan pemeriksaannya. Yang ketiga, ada asuransi pendidikan. Kalau ini masuknya itu tabungan masa depan untuk biaya pendidikan. Yang keempat, ada asuransi properti atau kebakaran. Ini untuk melindungi rumah kita dari resiko kebakaran ataupun kerusakan. Jadi misalkan amit-amit ya rumah kita kebakar, kalau udah diasuransikan dia akan diganti rugi gitu. Yang kelima, ada asuransi kendaraan. Nah, asuransi kendaraan ini akan mengganti jika terjadi kehilangan, terkena bencana alam seperti banjir, terus kebakaran, serta mengalami kecelakaan. Nah, fungsi asuransi ada fungsi utama dan fungsi sekunder. Kalau utama itu mengalihkan atau membagi risiko dan pengumpulan dana. Kenapa disebut pengumpulan dana? Misal nih, Bapak ikut asuransi jiwa. Asuransi jiwanya berupa asuransi misalkan ya kecelakaan. Tapi Bapak istilahnya sehat terus
Alhamdulillahnya sehat terus, tidak mengalami kecelakaan sampai umur 50. Saat umur 50 tahun, Bapak misalkan ingin keluar dari asuransi itu. Nah, saat Bapak keluar, Bapak akan dapat premi atau uang kembali. Sesuai perjanjiannya, bisa setengahnya, bisa 80% ataupun berapa persen gitu. Jadi selain mengalihkan risiko, juga merupakan pengumpulan dana jika tidak terjadi apa-apa. Terus ada juga fungsi sekunder, antara lain mendorong pertumbuhan usaha. Nah, kenapa sih mendorong pertumbuhan usaha? Karena yang ikut asuransi itu tidak hanya individu, tapi bisa juga badan usaha. Contoh, Bapak punya pabrik tahu nih. Semua mesin tahu Bapak itu diasuransikan. Saat ada kerusakan atau amit-amitnya ya mesinnya kebakaran, itu akan diganti sama perusahaan asuransi. Sehingga Bapak tidak perlu risau tentang risiko terjadinya kerusakan ataupun kebakaran gitu. Jadi mendorong laju pertumbuhan usaha karena terhindar dari risiko-risiko. Lembaga yang ketiga adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga atau badan yang khusus mengurus dana pensiun dengan sumber dana dari yayasan atau perusahaan sebagai jaminan hari tua bagi anggota yayasan atau perusahaan yang bersangkutan. Dana pensiun ini ada dua jenis. Ada dana pensiun pemberi kerja dan ada dana pensiun lembaga keuangan. Kalau dana pensiun pemberi kerja, itu dana pensiun yang dibentuk langsung oleh perusahaan yang mempekerjakan karyawan tersebut. Kalau dana pensiun lembaga keuangan, itu adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank ataupun asuransi yang nantinya pihak perusahaan ataupun karyawannya itu bekerja sama atau mengikuti dana pensiun yang diadakan oleh bank atau asuransi tersebut. Fungsi dana pensiun adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan sebelum mencapai usia pensiun. Contoh nih, misalkan Bapak dipekerjakan di perusahaan A. Perusahaan A ini dana pensiunnya jenisnya pemberi kerja, jadi langsung mengadakan dana pensiun di perusahaannya. Nah, misalkan Bapak punya gaji 2 juta. Gaji Bapak itu langsung dipotong untuk dana pensiun, bisa 200 ataupun 100.000 per bulan. Nah, terus Bapak nanti kalau udah pensiun dari perusahaan tersebut, Bapak akan mendapatkan dana pensiunnya, bisa per bulan ataupun langsung gitu, tapi biasanya per bulan kalau dana pensiun. Nah, bisa juga, misalkan ya, amit-amitnya, saat meninggal dunia ataupun mengalami kecelakaan gitu, yang mengakibatkan tidak bisa bekerja lagi. Nah, itu dapat juga dana pensiun. Nah, produk dana pensiun itu ada produk pensiun dengan konsep tabungan dan juga ada produk pensiun plus asuransi jiwa. Bedanya kalau konsep tabungan ini memiliki karakteristik berbentuk tabungan. Jadi selama masa bekerja tidak dilindungi asuransi jiwa dan manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasi. Mengerti nggak maksudnya? Maksudnya kalau konsep tabungan ini kita akan dapat dana pensiun kalau kita udah benar-benar pensiun aja. Kalau misalkan kita amit-amit ya mengalami kecelakaan atau misalkan cacat misalkan saat sebelum masa pensiun, itu kita tidak dilindungi asuransi, artinya kita tidak akan mendapatkan dana pensiun tersebut. Kalau konsep tabungan. Tapi kalau produk pensiun plus asuransi jiwa, ini memiliki karakteristik bentuk setoran tabungan selama masa kepesertaan dilindungi asuransi jiwa. Dan manfaat pensiun akan diterima sebesar manfaat asuransi. Nah, kalau plus asuransi jiwa, ini akan dapat pas udah pensiun, itu udah pasti, dan juga dilindungi asuransi. Artinya saat kita amit-amit ya, mengalami kecelakaan atau kecacatan sehingga tidak bisa bekerja lagi sebelum masa pensiun, itu kita juga dapat uang dana pensiunnya kalau plus asuransi jiwa. Yang keempat adalah lembaga pembiayaan atau lebih dikenal dengan nama leasing. Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan
dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang nantinya dibayar dengan jangka waktu berkala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Produknya ada 3. Yang pertama, ada lembaga pembiayaan pembangunan. Lembaga ini menghimpun dana dari luar dan dalam negeri dengan jalan mengeluarkan surat atau kertas berharga, melakukan usaha sebagai maklar, komisioner, dan pedagang dalam pasar uang dan pasar modal. Yang kedua, ada lembaga perantara penerbit serta perdagangan surat berharga. Nah, surat-surat berharga yang diperdagangkan diantaranya ada pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, dan lain-lainnya. Yang ketiga, nah ini padahal ini produknya ya, tapi dikenalnya dengan nama ini. Ada leasing atau sewa guna usaha. Adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, pasti udah tidak asing lah dengan ini. Perannya adalah para pelaku bisnis dapat memperoleh dana atau modal yang dibutuhkan melalui lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini penting karena fungsinya yang mirip dengan bank. Itu fungsi apa? Fungsinya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang kelima adalah lembaga penggadaian. Nah, ini pasti udah nggak asing lah bagi kita. Bahkan banyak juga tetangga kita yang ikut penggadaian. Penggadaian merupakan lembaga penjamin barang yang memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan anggunan atau jaminan barang bergerak. Jadi kalau kita pinjam ke penggadaian, itu harus ada jaminan dulu. Jaminannya apa? Jaminannya pertama bisa rumah. Yang kedua bisa barang-barang elektronik. Yang ketiga bisa kendaraan, bisa motor, mobil gitu kan. Yang keempat bisa emas. Nah, ada juga beberapa barang yang tidak diterima di penggadaian kalau digunakan sebagai jaminan. Contohnya apa? Misalkan TV tabung, itu tidak bisa digadaikan. Terus motor yang buatan Cina, itu tidak bisa. Dan masih banyak juga barang yang tidak bisa digadaikan. Nah, produk penggadaian ini tidak hanya meminjamkan uang, tapi ada juga menyediakan jasa taksiran barang berharga. Maksud taksiran ini adalah memperkirakan harga barang tersebut kalau dijual pada waktu sekarang. Yang ketiga, ada memberikan jasa titipan barang berharga sehingga memberikan rasa aman. Jadi kita bisa nitip barang tuh di penggadaian. Yang keempat, memberi kredit atau pinjaman bagi karyawan berpenghasilan tetap. Udah agak paham tentang produk penggadaian? Untuk fungsinya, itu adalah mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman. Untuk pembelajaran minggu ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.